Saya buat judul firman Tuhan pada siang ini, menantang kemustahilan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik secara rohani, secara umum. Kita dibawa untuk menantang kemustahilan. Ya, kalau tidak salah, kalau bahasa Inggrisnya mission impossible. Ya, jadi yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu berlaku bagi manusia. Kalau bagi Allah, ya dia semua bisa. Dia bisa. Segalanya bisa. Tetapi bagi manusia, bahkan anak Tuhan, hampir semua tidak bisa. Kalau tilik lebih dalam, manusia nggak bisa apa-apa. Hanya oleh karena dicolokkan, dicok seperti HP, walaupun perangkatnya itu, aplikasinya, perangkatnya lengkap, tapi kalau nggak dicolokkan arus listrik, dia nggak bisa berfungsi. Jadi manusia nol sebenarnya. Walaupun manusia itu nol sebenarnya, tapi manusia itu sangat tidak tahu diri. Oleh karena masih dicolokkannya arus surgawi itu, maka aktif ini badan. Kalau sempat colokan itu di stop, hanya tinggal yang ada di HP saja tenaga baterai itu, maka habis tenaga baterai itu sia-sia itu. Kalau tidak ada tenaga listrik masuk, mati. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tetapi hal ini sukar sekali orang mengerti. Sukar sekali orang mengerti karena hidup hari ini biasa-biasa saja kok. Ya. Bersama Tuhan, tanpa Tuhan, menghujat Tuhan, tetap hidup, ya, murtad tetap hidup. Disitulah kita harus lihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi, supaya tidak ada seorang pun nanti binasa, ditimpa oleh kuasa penghukumannya yang besar. Maka dia tunggu manusia insaf. Dia tunggu. Saya percaya satu hari umat GPD semua yang tidak hadir pun akan insaf. Amin. Amin, saudara. Bukankah itu yang menjadi doa kita siang dan malam? Entah kalau saudara. Kalau kami sekeluarga, khususnya suami istri, itulah doa kami terus, supaya umat Tuhan yang terdaftar di sini bergerak dalam iman. Karena bagaimanapun itu, kalaupun terjadi kegerakan rohani dari luar, masuk ke gereja kita, tetapi yang Tuhan paling utamakan adalah yang di dalam dulu bergerak. Amin, saudara. Di dalam. Orang yang telah ditebus itu lebih mahal daripada orang yang belum ditebus. Orang yang sudah lahir itu lebih mahal daripada orang yang belum lahir. Belum kelihatan kok. Berapa anak kita? 2, 3. Kita pasti lebih mengasihi anak kita yang 2 atau 3 daripada anak yang belum lahir. Walaupun itu kita rencanakan anak kita nanti 12 umpamanya. Sekarang 3. Yang 3 ini kita kasih. Yang belum kelihatan itu bagaimana mengasihinya. Demikian juga Bapa di sorga. Dia ingin di dalam dulu. Di dalam dulu. Oleh sebab itu saudara, saya pesankan kepada kita, semua kita menitipkan doa supaya umat GPDI yang terdaftar di sini semua bangkit. Amin. Semua bangkit. Kalau saudara bangun tidur, sebutkanlah. Yang lemah-lemah, yang kuat juga semakin kuat, yang lemah semakin kuat. Kalau saudara makan pagi, makan siang, makan malam, tidur malam mau tidur, sebutkanlah itu. Paling berapa detik lah itu. Berapa detik. Tapi kalau tidak ada kerinduan, enggak akan Anda sebutkan. Kalau tidak ada kerinduan Roh Kudus di dalam, saudara tidak akan lakukan walaupun saudara ingat.
Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi pada saat ini Tuhan membawa kita untuk menantang kemustahilan. Roh Kudus dalam hidup kita adalah Allah yang tiada terbatas. Sungguh tiada terbatas. Pandanglah ke langit, adakah ujungnya? Kalau saudara bisa melihat langit, di balik langit, kita tidak tahu apa. Lebih dari itu kuasanya. Pandanglah ke timur, utara, barat, dan selatan. Kuasanya tiada terbatas. Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus yang seperti itu. Atau Tuhan yang seperti itu. Yang akan membawa kita kepada pengalaman yang luar biasa. Pengalaman di luar daripada yang kita bisa. Kita hanya bisa menjangkau ke depan beberapa meter. Kita hanya bisa merancang sekian. Planning, rencana, program, sekian. Itu pun belum tentu bisa kita capai. Dengan begitu, supaya bisa kita capai lebih daripada jangkauan kita, kita butuh Tuhan yang sanggup untuk membawa kita menjangkau itu. Hari ini pemuda yang paling banyak. Dan kalau pemuda, kayaknya khotbah ini, entah, saya pikir tadi, entah susahnya dia menerima, gitu ya. Entah susahnya pemuda ini menerima apa yang saya bicarakan hari ini. Tapi saya harap bisalah dimengerti oleh pemuda. Kalau pemuda bisa mengerti apa yang saya bilang, mereka pasti akan lebih mengandalkan Tuhan. Tapi kalau tidak, enggak juga. Ya, enggak juga. Nah, saudara dikasih Tuhan, artinya apa yang tidak dapat kita jangkau, bisa kita jangkau bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak dapat kita kerjakan, bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Apa yang tidak bisa engkau miliki, engkau target tak mungkin, bisa engkau miliki. Apa yang tidak bisa engkau lakukan, bersama Tuhan, bisa engkau lakukan. Inilah yang Tuhan rindukan jadi dalam diri kita. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam hidup ini. Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Jangan setengah-setengah. Sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh menghabiskan semua apa yang kita bisa, kita menghabiskan semua isi hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Ingat, Tuhan akan campur tangan. Tuhan sangat menunggu orang yang bisa menghabiskan seluruh hatinya untuk Tuhan. Dengar saya baik-baik. Tuhan menunggu orang yang mau menghabiskan seluruh hatinya untuk Tuhan. Amin. Amin. Tapi adakah dia temui di sini yang menghabiskan seluruh hatinya untuk Tuhan? Bukan seluruh waktunya, seluruh hatinya. Kalau semua waktu enggak mungkin. Karena kita harus kerja. Tapi coba hitung ke belakang. Ada waktu-waktu yang sisa, kita gunakan untuk apa? Ayo pikir. Ada waktu-waktu yang sisa dari bekerja. Mungkin terlalu capek, iya silakan istirahat kata Tuhan. Tapi setelah pulih kekuatanmu, apa yang kau lakukan? Nonton terus di TV, di HP? Habiskan waktu
Segar, waktu kita yang segar-segar itu kita habiskan nonton TV, nonton HP. Itu kalau masih bekerja mencuci, Tuhan masih maklum. Tapi kekuatan yang segar itu kita berikan untuk memenuhi selera kita, itu bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita ambil kekuatan baru, dan kekuatan baru itu kita berikan kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi. Kalau kita berkata, aku ingin pekerjaan Tuhan itu maju, bohong. Itu nggak benar. Dalam prakteknya Tuhan lihat, kekuatan yang segar kau gunakan untuk apa? Saya menangis di sini, Tuhan. Jangan-jangan cuma aku sendiri yang mengangkat tangan untuk gereja ini. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya. Saya kalau sudah ngantuk berdoa, saya buka mata. Supaya nggak ngantuk. Menyembah sambil buka mata. Saya habiskan berjam-jam. Berjam-jam. Apalagi aku melihat pemuda ini betapa gerahnya aku. Inilah generasiku. Inilah generasi gerejaku. Gereja kami. Saya melihat anak sekolah minggu. Wow, semangat saya sekarang. Saya lihat pemuda, saya lihat bapak-bapak dan mama. Aduh, lemah saya karena banyak yang gak datang. Tapi yang melihat sama, saya semangat. Tapi saat saya menoleh ke belakang setiap hari Minggu, sekali-sekali saya pandang ke belakang. Saya lihat, saya hitung keluarga. Di sini saya bisa menghitung keluarga A satu pun tidak datang, keluarga B hanya satu. Hatiku sangat sedih. Sangat sedih hatiku. Saya harap keadaan gereja kita sekarang membuat kita bersedih. Amin. Membuat kita berduka. Coba kita lihat, kita perkeluarga pasti tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Suami, istri, oke, mungkin satu pun gak ada hari ini. Tapi kan kita tahu tetanggaku yang ini gak datang. Adakah duka di dalam? Adakah rasa cinta kepada mereka tumbuh? Kadang rasa cinta dan rasa kenapa gak datang, itu kadang bersamaan. Tapi geram gitu. Kenapa tidak datang? Bukankah Tuhan segala-galanya? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Dan itu hanya di hati kita kenapa. Dan di hatinya apa-apa saja. Biasa-biasa. Oke. Nah saudara dikasih Tuhan, kita yang hadir pada saat ini, Tuhan ingin dia kita libatkan sampai dia campur tangan. Amin saudara. Sampai dia campur tangan. Gini, kalau kita tidak libatkan Tuhan, Tuhan diam. Kalau Tuhan kita libatkan hanya sedikit, nggak segenap hati, dia diam. Sebab dia sudah katakan, percayalah kepadaku dengan segenap hati, segenap kekuatan. Dan kalau kita tidak percaya, dan kalau kita tidak berserah sepenuhnya, dia nggak campur tangan. Dia nggak campur tangan. Kalau ke gereja kita Senin Kamis, jangan harap dia campur tangan. Jangan sakit hati ya saudara. Dia tidak campur tangan. Mau Tuhan campur tangan? Pasti kita berkata mau. Siapa paling mau? Nggak ada kita di sini. Aku nomor 2 saja Pak Pendeta. Nggak ada. Pasti semua nomor 1. Akulah dulu, akulah dulu. Tuhan bilang, bayar dulu. Ya, bayar dulu. Kalau kita ikut asuransi jiwa, itu kan ada nanti waktunya kita dapat uang, ya kan? Ada waktu dapat uang, tarik gitu. Tapi kalau kita macet membayarnya, kita hanya ingat kapan saya dapat bonus. Waktu sampai tanggalnya, kita minta kepada perasuransi,
Apa dia bilang? Ini bukunya Bu, ini bukunya Pak, kosong kok semua. Jadi kami mau kasih apa? Bersama Tuhan pun begitu, kita bayar dengan setia. Dia bayar janjinya. Amin. Kita manusiakan, mana janjimu? Mana janjimu? Tuhan bilang, mana setiamu? Mana rajin ibadahmu? Mana? Sebenarnya kita bayar dengan rajin ibadah. Dia bayar turun tangan. Wah, ini sangat hebat. Sangat dahsyat. Saudara, Musa tidak sanggup melakukan pekerjaan untuk membelah laut Tebrau, laut Kolsum. Tak sanggup Musa membelah laut Kolsum. Atau Musa tak sanggup membelah laut Merah. Gak sanggup dia. Tetapi karena Musa ini melibatkan Tuhan dalam dirinya, sungguh pada masa itu adalah masa kesesakan besar. Bukan hanya untuk Musa dan keluarganya, tapi kepada seluruh bangsa Israel yang dia pimpin. Itu masa kesesakan, masa mengerikan. Jadi Musa harus bertanggung jawab atas bangsa Israel. Dan Tuhan dan Musa berseru dan meminta Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Musa berkata, angkat tongkatmu. Waktu Musa angkat tongkatnya, Tuhan membelah laut Tebrau. Sangat sederhana. Inilah yang saya katakan tadi. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Amin. Bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Mudah-mudahan jangan saudara merasa hampa kata-kata ini. Biasanya aku dengar kayak gitu. Biasa. Tapi ini adalah berita yang luar biasa. Musa tidak dapat lakukan itu, tapi bisa dia kerjakan. Bisa dia lakukan. Yabes dalam kemiskinannya, dia sangat miskin. Orang yang menderita, sakit-sakitan. Dia melibatkan Tuhan dalam dirinya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Dan perluaslah daerahku. Dengan kata lain, dia ini berada di titik terendah. Dia lihat, bagaimana mungkin aku maju? Bagaimana mungkin aku bisa bangkit dari keterpurukan ini? Tetapi Yabes berseru dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan. Berhari-hari, bertahun-tahun, dia berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pada waktu Tuhan mengangkat Yabes. Ada nyanyian berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah yang terjadi. Yang terbaik dari Allah telah turun ke atas hidup Yabes. Amin. Yang terbaik dari Allah bagi kita semua sudah ada. Apakah Anda rindu itu turun atasmu? Kalau engkau rindu, aku katakan bayar harga. Amin. Bayar harga. Saya mendengar kesaksian saudara di khotbah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Datanglah seorang jemaat Tuhan kepadanya. Om, katanya begitu. Apa? Saya ini terjepit. Terjepit dalam hal apa? Banyak utangnya. Utang ini banyak utang. Bahkan jatuh tempo. Saya akan di penjara ini. Kalau saya tidak membayar
utang saya yang jatuh tempo dan yang belum jatuh tempo. Termasuk utang-utang dari rentenir yang bunga yang dia pinjam itu di atas bunga bank. Bunga bank berapa? 3% ya, paling tinggi. Di atas bunga bank, lintah darat. Apa kata pendeta itu? Berdoa. Berdoa. Iya, berdoa. Berdoa. Lalu dia berdoa sungguh-sungguh, saudara. Bagaimana Tuhan turun tangan? Yang punya utang berbelas kasihan, dia mohon, beri aku waktu. Beri aku waktu. Kejam-kejam ini para rentenir ini. Tapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, segenap hati mencari Tuhan, mereka itu jadi lembek. Jadi lembek. Bahkan ada yang lupa. Ada yang lupa memenagih hutangnya jatuh tempo. Ada yang lupa. Tuhan buat dia lupa. Bukan berarti sudah lunas, lupa. Sampai dia diberkati Tuhan. Sampai yang cerewet, yang kejam itu berkata, baru kali ini aku lupa menagih utang, menagih orang yang berutang padaku. Baru kali ini. Gak pernah aku lupa. Dalam hatinya, Tuhanku sudah turun tangan. Sampai aku bisa memutarnya, aku bayar. Amin, saudara. Dan oleh karena itu, dengan berserah kepada Tuhan, semua utang itu pelan-pelan dapat dia lunaskan tanpa ada bentrok mulut. Tidak ada bentrok mulut. Bukankah kalau kita bersama dengan Tuhan, dia bisa lakukan perkara yang besar. Ini perkara besar. Kenapa saya katakan perkara besar? Bagi manusia, apa yang tidak bisa dikerjakan manusia walau sejengkal dari hidupnya ke depan, kalau itu Allah kerjakan, itu sudah perkara yang besar. Dan akhirnya saudara, selesai utang-utangnya. Bebas dia berutang. Dan dia memulai karirnya. Dan dia hari ini diberkati. Amin, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, di Alkitab banyak sekali contoh orang yang sedang di bawah. Bagaimana dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Sangat dahsyat. Tetapi, dengar baik-baik kataku ini. Suami istri itu lebih afdol daripada seorang-seorang. Bisa mengerti yang saya katakan? Begini, kalau kalian minjam ke bank, bisakah sendiri? Gak bisa. Gak bisa, saudara. Minjam ke bank, perbank bilang, mana istri Pak? Di rumah. Gak bisa, cairlah Pak, harus ada tanda tangannya. Atau istri berkata, carikanlah permohonanku ini. Kita bilang sama bank, mana suami? Gak tahu di mana dia. Aduh, gak bisa. Gak bisa cair. Uang sebesar ini gak bisa cair kalau cuma sendiri. Nah, itu butuh 2 orang. Harus 2 orang. Mengikut Tuhan pun saudara, lebih kuat 2 orang daripada 1 orang. Amin. Amin. Jangan undur-undur. Dengar baik-baik supaya masuk nanti. Iya, jangan ngantuk saudara. Dengar baik-baik supaya bangkit mengikut Tuhan. Adalah maunya, tanda-tandanya kita mengikut Tuhan itu ada yang dilihat orang lain, ada perubahan, baik perubahan rohani, baik perubahan kesehatan, baik perubahan keluarga, baik perubahan ekonomi. Bisa dilihat orang. Ini enggak. Sedang ikut Tuhan pun tetapnya biasa-biasa, bahkan lebih parah lagi. Orang pikir, apa ini gereja? Dari hal apakah orang bisa pandang kita? Dari hal apa?
bersama Tuhan, kita bisa lakukan perkara di luar kemampuan kita. Saudara, Sadrah, Mesah, Abednego gak bisa lakukan apapun selain mati dibakar di api yang menyala-nyala. Gak bisa. Dia berserah, kalau Tuhan tolong, kalau enggak mati. Sudah, masuk aja ke api neraka buatan si Nebukadnezar. Dia masuk ke dalam. Tapi karena dia bersama dengan Tuhan, Tuhan lakukan perkara besar. Menurut orang lain, dia akan mati. Tamak Sadrah, Mesah, Abednego. Ternyata tidak. Tuhan kirim malaikatnya menemani mereka berjalan-jalan di api neraka yang besar itu buatan Nebukadnezar. Mereka jalan-jalan di dalam sambil memuji Tuhan. Gak ada apa-apa yang terjadi. Bau gosong pun tidak ada. Bau api pun tidak ada pada waktu mereka keluar. Allah bisa lakukan. Tapi syaratnya tadi dengan sungguh-sungguh. Yusuf anaknya Yakub 0. Dia sudah 0. Memang di rumah bapaknya dia anak yang paling dikasihi karena punya akhlak yang paling baik, mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Tetapi waktu dia dijual jadi budak, dia 0. 0 besar. Nggak ada hak asasi yang melindungi dia, nggak ada. Dia putus dari hukum keadilan, nggak ada. Tapi pelajari itu, bagaimana Yusuf 0 bisa jadi Perdana Menteri. Ini yang harus kita pelajari. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Dia tidak bisa mengerjakan apapun sesuai dengan kehendaknya untuk mengejar mimpinya. Nggak ada lagi. Mimpinya sudah mati. Cita-cita Yusuf mati. Harapannya mati. Yusuf mati selagi hidup. Kalau berbicara tentang mimpi, cita-cita, dia mati selagi hidup. Tapi bagaimana orang yang mati seperti Yusuf bisa hidup dan memimpin Mesir? Ini semua karena mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Pemuda, dengar apa yang kukatakan ini. Mungkin engkau berpikir, aku pun begitulah seperti Yusuf. Aku sudah putus sekolah. Aku memang masih sekolah. Tapi sampai di manalah bapak mamaku bisa menolong aku. Belajar pada Yusuf. Dia 0. Bapaknya, saudara-saudaranya telah menjual dia ke luar negeri. Putus hubungan dengan keluarga. Putus hubungan dengan semua. Dia hanya sendiri dan sebatang kara. Tuhan tidak pernah pandang engkau sebatang kara atau 2 batang kara. Atau engkau kaya atau engkau miskin. Sebatang kara pun engkau. Kalau hatimu terpaut kepada dia, dia buka jalan dari titik 0 sampai puncak karir. Amin. Dari titik 0. Coba kita berpikir, kapankah Yusuf punya waktu untuk Tuhan? Kalau kerjanya pun seorang budak, kapan? Budak itu adalah pekerjaan yang paling rendah pada zaman itu karena dia dijual, dan kalau dia mati pun di tangan Tuhan yang gak ada yang menuntut. Itulah harga seorang budak. Tapi dia melakukan segenap hati, segenap kekuatan. Sisa-sisa dari waktu yang tersisa dalam pekerjaannya, dia berikan untuk Tuhan. Mungkin saja Yusuf ini jarang punya waktu yang segar untuk Tuhan. Mungkin saja nggak ada waktu yang segar. Waktu yang tidak segar pun dia persembahkan dengan segenap hati. Sama harganya dengan waktu yang segar. Amin. Bagaimana kalau kita tidak punya waktu yang segar? Apakah semua kita buang waktu itu? Oh Tuhan, aku capek. Sudah banyak pekerjaan, capek aku. Tuhan bilang,
waktu yang ada, berikan padaku. Biar ada jalan kuasaku masuk ke dalam dirimu. Saudara dikasih Tuhan, Daud kembali kepada Daud pun orang yang sangat tertekan jiwanya. Karena dia pun dalam keluarga tidaklah dihargai. Tetapi di hatinya itu selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Daud punya waktu yang segar, banyak. Karena dia seorang pengembala. Dia membawa kecapinya, gitarnya ke tempat penggembala, dan di sana dia bernyanyi, dan banyak lagu-lagu yang dia tulis. Dan hari-hari ini bisa kita lihat di Mazmur. Itu lagu dia, memuji menyembah Tuhan. Dan bagaimana Daud dari bawah pelan-pelan Tuhan angkat dan menjadi raja atas Israel. Seumur hidupnya dia jadi raja. Ini karena mengandalkan Tuhan semata, bukan mengandalkan kekuatan kita. Ini begini saudara, kita sudah tahu gak punya apa-apa, tapi kita tetap saja mau, aku bisa. Aduh. Kita sudah tahu modal pun tidak ada, aku bisa. Kita sudah tahu gak bisa mengatur cuaca, tetap kita berkata, ku coba dengan kekuatanku. Maka kita ke gereja pun, salah satunya adalah supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bertahun-tahun, tapi tetap kita dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bilang, anakku, berhentilah mencoba dengan kekuatanmu. Cobalah kekuatanku. Amin. Coba kekuatanku. Dalam hal apakah engkau tidak mampu? Bilang sama Tuhan. Dalam keluarga pun aku tidak mampu mengaturnya Tuhan. Oke. Kau mau aku turun tangan? Iya, andalkan aku. Dalam hal apa lagi? Dalam ekonomi Tuhan. Kau mau aku turun tangan, kata Tuhan. Iya, kita bilang, Tuhan bilang, cukup andalkan aku. Apalagi penyakit Tuhan. Aku sakit, keluargaku sakit. Oke, kau mau aku turun tangan? Iya, andalkan aku. Saudara, belum pernah ada orang kecewa yang mengandalkan Tuhan. Amin. Belum pernah ada. Mungkin saudara berkata, aku yang kecewa. Ingat, maka engkau kecewa karena engkau tidak bayar lunas kesetiaanmu. Itu makanya engkau kecewa. Allah bercita-cita saudara, tapi dia mampu. Ya. Allah bercita-cita, dia mampu mewujudkan cita-citanya. Kalau manusia bercita-cita, dia nggak sanggup mewujudkan cita-citanya, nggak mampu dia. Mungkin ada di antara kita yang masih muda ini, yang kalau sudah bapak-bapak, mama-mama, nggak mungkin lagi lah ya. Yang laki-laki berkata, aku mau jadi pilot. Udah bapak-bapak, ya nggak ada lagi lah, nggak lagi. Atau yang sudah kawin di sini, aku mau jadi polisi, ya nggak bisa lagi. Tapi pemuda banyak di sini, aku mau jadi pilot. Tapi orang tuaku, aku mau jadi dokter, atau aku mau jadi polisi, aku mau jadi pengusaha. Aku mau jadi dosen. Yang lain lagi berkata, aku mau jadi ABRI. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita bercita-cita,
tapi tidak sanggup mencapainya. Kita punya cita-cita, tapi kita tidak sanggup mencapainya. Ada pepatah berkata begini, hati ingin memetik bintang, tapi apalah daya tidak punya sayap ke sana. Itu artinya punya cita-cita tapi tidak punya modal. Tidak punya kekuatan untuk sampai ke sana. Ada lagi pepatah berkata, hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Dua pepatah ini menerangkan bahwa manusia punya cita-cita tapi tidak punya kekuatan untuk menggapainya. Terlalu besar cita-cita, tapi terlalu kecil kekuatan modal untuk sampai ke sana. Tapi kukatakan kepada kita, jangan berkecil hati. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, bisa. Daud pun hanya bercita-cita kok jadi raja. Yusuf pun hanya bercita-cita kok jadi Perdana Menteri. Musa pun dulu bercita-cita menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa coba, gagal. Oh, rupanya waktu pertama Musa coba, dia belum full mengandalkan Tuhan. Tetapi pada waktu Tuhan lihat Musa telah full mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata, Musa, waktuku sudah tiba untukmu. Pergi ke Mesir, aku telah membuka semua jalan. Betul. Pertama dia coba 40 tahun yang lalu, jalan semua tertutup. Setelah 40 tahun semua jalan terbuka. Karena Musa telah bayar harganya. Setia kepada Tuhan 40 tahun. Dan pada waktu itu Tuhan buka jalan. Bahkan laut Tebrau yang menghalangi. Tak ada yang sanggup memimpin Israel melewati laut Tebrau. Tetapi Tuhan buka jalan. Karena seorang yang siap membayar harga. Ini yang Tuhan minta. Maukah engkau membayar harga untuk setia? Kalau ibadahmu Senin Kamis, engkau tidak membayar harga dengan setia, maka Tuhan tidak akan campur tangan. Kalaupun engkau kaya nanti, itu bukan karena penyertaan Tuhan. Kalaupun engkau sukses, bukan karena penyertaan Tuhan. Di luar penyertaan Tuhan. Bukankah kita datang ke gereja ini supaya kita disertai Tuhan? Sungguh-sungguh. Jangan pelit waktu. Waktu yang segar, itu milik Tuhan. Jangan setelah puas kita membuang waktu yang setelah kita berkata, capek. Capek. Tuhan memandang dari surga. Sesuatu yang besar kau harapkan. Harganya kau bayar secuil. Manalah bisa. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita setia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita bercita-cita dan tidak punya modal, dengar baik-baik pemuda ya, jangan cerita pemuda, woi pemuda, jangan cerita, dengar saya. Pada waktu engkau punya cita-cita tidak punya modal, ini dengar baik-baik. Sekali lagi katakan pemuda. Pada waktu engkau punya cita-cita tapi tidak ada modalmu, engkau perlu Tuhan. Amin. Engkau perlu Tuhan. Jadi kapan lagi engkau andalkan Tuhan dalam hidupmu?
Datang ke gereja bertepuk tangan pulang. Apa kau dapat? Enggak tahu. 0 ke gereja 0 pulang. Ih, kan rugi saudara. Rugi. Aku tahu di sini kita enggak ada yang kaya. Kita miskin di sini. Itu maka kuterangkan. Kita juga bapak-bapak, ibu-ibu. Kita punya cita-cita tapi tidak ada modal. Saatnya engkau perlu Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Ini poin pentingnya firman Tuhan ini. Pada saat engkau punya cita-cita, tapi tidak ada modal, tidak kekuatan, tidak kemampuan, disitulah Tuhan gantinya jadi modal. Coba uji Tuhan itu. Apakah dia tidak akan turun tangan? Kukatakan kepada kita, modal kita adalah Tuhan. Lebih dari cukup. Kalau modal kita Tuhan itu lebih dari cukup. Puji Tuhan kalau ada di antara kita yang sudah punya modal. Karena Tuhan berkati. Kalaupun begitu, jangan kita lebih mengandalkan modal daripada mengandalkan Tuhan. Tetap Tuhan lebih tinggi dari semua itu. Dengan kata lain, kalau modal kita adalah Tuhan, modal kita adalah lutut. Tahu lutut? Tahu ya? Lutut, berlutut. Lipat tanganmu. Berdoa. Orang yang berdoa sungguh-sungguh adalah orang yang menantang kemustahilan. Dengar saudara. Orang yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah orang yang menantang kemustahilan, yang menantang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi dalam hal apakah kita pakai kuasa Tuhan itu? Bukankah dalam ketidakmampuan kita? Kalau makan saudara menaruh nasi ke mulut, gak usah pala kita katakan, Tuhan taruhlah nasi ini ke mulutku. Gak usah, doa makan aja karena sudah Tuhan berikan kekuatan. Tetapi di luar itu ada yang kita tidak mampu, di situ kita perlu Tuhan. Kalau nggak salah firman Tuhan ini mungkin hanya ulangan saja, diulang-ulang. Supaya kita bisa benar-benar mempunyai hati mengandalkan Tuhan. Modal kita lutut. Pakai lutut, berlutut di rumah. Ada anak Tuhan di satu gereja. Di gereja itu dia nggak diperhitungkan, memang gerejanya besar ya, besar. Dia nggak diperhitungkan, tapi hadir terus. Kalau memberi pun paling rendah di gereja, kolekte paling rendah, janjiman paling rendah. Tapi dia berdoa. Satu hari, doanya dijawab Tuhan. Dia mendapat berkat yang besar. Yang tidak diperhitungkan. Akhirnya di gereja itu dia diperhitungkan. Sama seperti Daud. Ada bangsa yang puluhan juta tidak mengenal Daud. Tiba-tiba Daud diperhitungkan. Di Mesir ada banyak orang, jutaan, puluhan juta pada waktu itu penduduk Mesir. Budak paling tidak diperhitungkan. Tapi pada waktu Tuhan mengangkat dia diperhitungkan. Bahkan paling diperhitungkan. Di desa ini, kukatakan kepada kita, dengar baik-baik. Di desa ini, engkau mungkin orang yang paling tidak diperhitungkan. Tapi mulai hari ini engkau berlutut, bersujud kepada Tuhan, setia beribadah. Satu hari, situasi akan berubah. Engkau yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap ada walaupun ada. Satu hari engkau dianggap ada.
dan diperhitungkan dan paling diperhitungkan karena tangan kuat yang mengangkatmu. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Saya telah banyak melihat orang yang tidak diperhitungkan sudah diangkat Tuhan. Kalau mereka sudah diangkat Tuhan, tahun depan giliranmu. Amin. Giliranmu. Hai pemuda, hari ini engkau jalan di kampung ini. Siapa itu? Anak sianu. Kata orang. Siapa itu? Siapa-siapalah itu. Pendatang-pendatang itu. Udahlah. Kalau engkau bersujud, memakai lututmu, jadikan Tuhan modalmu. Engkau yang tidak diperhitungkan. Orang akan melongo. Kok bisa gitu ya? Tanpa engkau katakan apa penyebabnya, orang akan tahu. Karena engkau berlutut, maka engkau diangkat. Bukankah firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka tangan itu akan mengangkat. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Bekerja bersama Tuhan. Saudara, begini. Mungkin panjang firman Tuhan ini ya. Sekali lagi kukatakan. Kita harus benar-benar tahu siapa kita. Sudah tahu siapa kita kan? Orang lemah. Kita ini orang paling lemah. Orang lemah. Kalau kita sudah tahu siapa kita, orang lemah, lihat Tuhan. Dia orang besar, orang hebat. Tak terhingga kuasanya. Orang semacam itu yang datang kepada kita. Orang seperti itu yang kita jumpai hari ini di gereja. Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Jangan kau sia-sia jumpa dengan dia di gereja. Amin. Jangan sia-sia kita jumpa. Saudara, begini. Ada orang yang tanggap ya. Baru datang ke gereja langsung insaf. Aku Tuhan selama ini mengandalkan diriku. Tapi mulai hari ini aku mengandalkan Engkau. Kita yang sudah lama akan ketinggalan. Dengar kalimatku. Dengar, saudara. Akan ada orang yang datang. Baru-baru dia datang. Dia insaf. Tahu dirinya. Dan tahu siapa Tuhan. Dan tahu dia kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Dia berserah di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia diangkat Tuhan. Kita bisa ketinggalan. Bukankah datang kepada Tuhan dengan segenap hati? Ingat baik-baik kataku ini. Dengan segenap hati, semua orang bisa. Tapi tidak semua orang melakukannya. Saudara, apapun merek HP kita, dengar ya. Kita tidak kekurangan arus bisa dicolokkan ke listrik. Tapi mencolokkannya itu malas orang. Kita ini ibarat HP. Mencolokkan diri kepada Tuhan kita malas. Itu makanya energi Tuhan gak bekerja dalam diri kita. Yang bekerja adalah energi kita sendiri. Tuhan berkata, silakan kerjakan dengan kekuatan kepintaranmu. Silakan. Mari saudara, hari ini saya ajak kita coba pandang ke depan. Coba ya, mengerti. Jangan tengoknya ke depan, apa itu? Pendeta, bukan itu. Coba pandang masa depan Anda mulai hari ini. Masa depan itu saya katakan janganlah jangka pendek. 3 tahun ke depan. Coba pandang. Sudah? Apa yang akan kau alami 3 tahun ke depan? Itu masa depan. Pandang ke depan 5 tahun yang akan datang. Apa yang engkau akan alami? Makin maju, biasa-biasa, terpuruk. Oke. Pandang 10 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Pandang.
pada saat engkau sudah peot keriput, umur 70, 80, apa yang akan terjadi? Mungkin kita berkata, begini-beginilah terus, kenapa begini-begini? Bukankah ada Tuhan yang hebat menyertai kita? Kalau aku begini-beginilah itu. Taulah bapakku gimana? Jangan andalkan bapakmu. Jangan andalkan mamamu. Masih ngontraknya aku sekarang. Apalah yang bisa aku buat? Bukankah ada Tuhan? Lebih percayakah engkau dengan uang 1 juta, 5 juta sekarang jadi modalmu ke ladang daripada Tuhan? Ini enggak. Baru kita dapat uang modal. Hari Minggu kita embat ke ladang. Aduh, saudara. Mana Bapak Sianu? Nyemprot. Saya pikir, mungkin nyemprot nanti datang ke gereja. Ya enggak apa-apalah. Sisa-sisa waktu nyemprot enggak apa-apa, enggak datang. Rupa-rupanya udah dapat berkat dari ladang. Hari Minggunya dia embat ke ladang. Bagaimana 10-20 tahun yang akan datang? Lihat saudara, jadi apa pemuda? Katakan padamu sekali lagi, lihat 10 tahun yang akan datang kau jadi apa? Kalau kerjamu hanya main HP saja terus, 10 tahun yang akan datang, engkau tetap main HP. Anakmu 2 di belakang, 1 di depan. Nah, kau tetap main HP. Kata-kataku ini lucu, tapi bisa saja ini kenyataan. Udah suami mabuk terus, kamu gendong anak 3. Suami mabuk beneran, kamu mabuk karena keberatan. Kalau ini cuma kerjamu terus. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ini kerja kita terus, 10 tahun yang akan datang, kita tetap begini, bahkan terpuruk. Benar kataku ini atau benar? Bisa benar, bisa enggak. Tergantung daripada perangai kita menata masa depan. Ada istilah kata hemat. Hemat itu apa sih? Hemat itu tidak membelanjakan uang kepada yang tidak perlu. Yang enggak perlu. Banyak orang tidak punya apa-apa tapi membelanjakan uang kepada banyak yang tidak perlu. Yang masih bisa enggak, tapi sudah diambil. Itu hemat. Ternyata manusia banyak gagal di situ dalam menata masa depan. Jadi saudara, saya akhiri firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan menyerah. Amin. Menyerahkan seluruh yang kita tidak mampu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, gawat ini Tuhan. Kenapa kata Tuhan umpamanya? Gawatlah. Itu makanya aku datang kepada Tuhan. Supaya hidupku jangan gawat lagi. Datang kepada Tuhan. Sekarang kelihatan pemuda sehat. Enggak punya beban apa-apa, ya kan? Enggak mikirkan beras di rumah. Kalian enggak pikirkan itu. Tapi 10 tahun yang akan datang, kamu memikirkan beras. Yang paling gawat, kamu memikirkan suamimu. Kalau yang perempuan, dia kalau enggak mabuk, enggak bisa kerja. Kalau enggak minum 2 teko pagi-pagi enggak sadar. Itu aja sudah ngeri. Belum lagi rokoknya kan. Itu saja dulu. Kalau teh susu pagi-pagi itu sehat itu. Teh susu enggak diminum, tua diminum. Kemana arahnya keluarga ini? Oke, Tuhan memberkati. Haleluya.
Sepanjang minggu ini saudara, kalian di rumah mungkin ketawa-ketawa ya, dimarahi istri, dimarahi suami. Pas hari Minggu gini dimarah-marahi pendeta pula. Gak apa-apa, yang penting firman Tuhan dimasuk kepada kita. Kita akan lihat ke depan siapa yang mengandalkan Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyi yang berkata, Kau Tuhan jadi andalanku, benar-benarlah Tuhan yang kita andalkan mulai hari ini. Dan memberikan waktu yang terbaik, tersegar bagi Tuhan. Kita akan lihat perubahan dalam kita setia kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Semua kita, bagaimanapun sekarang hidup kita keberadaannya, pasti hidup kita berbeda semua. Keberadaan, masalah, persoalan, kita beda semua. Tapi satu hal, kita harus sama walaupun beda. Sama-sama kita perlu Tuhan. Sama-sama kita mengandalkan Tuhan. Sama-sama kita berlomba-lomba untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhanlah terpenting dalam hidup ini. Jangan engkau dikalahkan yang di sampingmu mencari Tuhan. Bahkan suami istri di rumah pun harus bersaing lebih mencari Tuhan. Suami istri dan anak-anak harus berlomba-lomba lebih mencari Tuhan. Berlomba-lomba cari wajah Tuhan. Tuhan mencari orang seperti itu untuk tempat Tuhan mencurahkan isi hatinya, tempat Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya, kepercayaannya kepada mereka yang mencari Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Engkau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya, aku bertamen, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, mujizat ada. Jangan kita ragukan mujizat ada.
pertolongan ada. Yang perlu kita ragukan adalah kesetiaan kita. Kalau kesetiaan kita itu tidak memenuhi standar Allah, kita tidak mengalaminya.